Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Azhar Nuraini dari program pendidikan PAUD semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi filsafat ilmu dan jenis-jenisnya. Dan dosen pengampu saya atas nama Ibu Roza Yenita, SPD, MPD. Pertama ada pengertian filsafat. Dalam bahasa Yunani, filsafat merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Menurut etimologi, filsafat ini berasal dari istilah filosofia atau philosophos dari bahasa Yunani. Philo memiliki arti cinta dan sophia adalah ilmu pengetahuan, hikmah serta kebijaksanaan. Secara umum, filsafat ini dimaknai sebagai ilmu tentang kehidupan dan manusia secara kritis. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang isinya tentang suatu kebenaran yang memiliki unsur ekonomi, metafisika, retorika, politik, dan juga logika. Ciri-ciri filsafat. Ilmu pengetahuan filsafat ini memiliki ciri-ciri yang sangat umum, yaitu implikatif, bersifat universal, tidak faktual, berhubungan dengan nilai, dan berhubungan dengan arti. Ciri-ciri implikasi ini adalah ilmu filsafat memiliki tujuan agar orang-orang memiliki ilmu yang baru. Memiliki sifat yang universal adalah ilmu ini memiliki kebebasan dalam berpikir, adil, dan sesuai dengan moral manusia. Ilmu filsafat juga tidak faktual, yang artinya bersifat spekulatif yang memiliki pikiran logis. Ilmu filsafat juga memiliki ciri-ciri berhubungan dengan nilai, yang artinya filsafat digunakan untuk menilai tentang sesuatu perbuatan yang susila atau asusila. Sesuatu yang dianggap pasti akan memiliki sebuah nilai. Lalu, ilmu filsafat ini juga memiliki arti dalam bahasanya yang menggunakan bahasa ilmiah. Selanjutnya ada fungsi filsafat. Ilmu filsafat berfungsi untuk membantu kita dalam berpikir secara kritis, agar saat menghadapi masalah, kita lebih bisa berpikir secara rasional dan bersikap lebih netral. Ilmu ini juga bisa membantu kita untuk memecahkan masalah, mengidentifikasi masalah, dan juga membantu mendapatkan jawaban dari masalah. Filsafat juga dipercaya bisa membantu seseorang untuk menganalisis sebuah masalah, untuk mengetahui nilai pengetahuan, baik di dalam kehidupan atau di dalam pelajaran. Fungsi yang terakhir dari filsafat ini adalah membantu untuk menambah pengalaman baru dan membantu menghasilkan ide-ide yang baru. Selanjutnya, jenis filsafat. Jenis-jenis di dalam filsafat ilmu yaitu ada metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, estetika, dan sejarah filsafat. Metafisika. Metafisika adalah suatu cabang filsafat sistematis yang membahas keberadaan. Ini berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Epistemologi. Epistemologi merupakan suatu cabang filsafat sistematis yang membahas pengetahuan. Ahli epistemologi mempelajari sumber pengetahuan, termasuk intuisi, argumen a priori, ingatan, pengetahuan perseptual, pengetahuan diri, dan kesaksian. Yang ketiga ada metodologi. Metodologi merupakan cabang filsafat sistematis yang membahas metode. Metode di sini adalah suatu tata cara, teknik, atau jalan yang telah dirancang dan dipakai dalam proses memperoleh pengetahuan jenis apapun. Yang keempat ada logika. Logika adalah cabang filosofi yang membahas penalaran.
Penalaran adalah suatu corak pemikiran khas yang dimiliki manusia dari pengetahuan yang ada untuk memperoleh pengetahuan lainnya, terutama sebagai sarana dalam pemecahan suatu masalah. Yang kelima ada etika. Etika merupakan satu cabang filsafat sistematis yang membahas moralitas. Moralitas ialah suatu himpunan ide mengenai hal-hal baik atau buruk pada perilaku manusia dan hal-hal yang benar atau salah pada tindakan manusia. Yang keenam ada estetika. Estetika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas keindahan. Estetika adalah ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk serta bagaimana dapat merasakannya. Yang ketujuh ada sejarah filsafat. Sejarah filsafat adalah studi tentang periode tertentu atau aliran tertentu. Bidang ini masih berkaitan, tetapi tidak sama dengan filsafat. Sejarah filsafat merupakan bidang pengetahuan yang sangat luas dan merupakan cabang ketujuh dari filsafat sistematis dan membahas perkembangan filsafat dari masa yang paling permulaan. Selanjutnya ada penggolongan filsafat ilmu. Yang pertama adalah tentang keberadaan. Filsafat ilmu yang membahas keberadaan tergolong dalam metafisika atau ontologi. Bagian ini melibatkan pembahasan apakah arti dari keberadaan, apakah kesempurnaan, apakah tujuan, apakah sebab dan akibat, apa yang menjadi dasar terdalam mengenai berbagai macam hal. Yang kedua, tentang dunia material. Filsafat ilmu yang berhubungan dengan dunia material termasuk dalam golongan kosmologi. Yang ketiga, tentang manusia. Filsafat ilmu yang membahas tentang manusia disebut dengan antropologi metafisika. Yang keempat, tentang kesusilaan. Filsafat ilmu yang membahas tentang kesusilaan termasuk dalam etika atau filsafat moral. Yang kelima ada tentang ketuhanan. Ilmu filsafat yang membahas tentang ketuhanan termasuk dalam golongan teologia naturalis, merupakan konsekuensi terakhir dari seluruh pandangan filsafat. Yang keenam, tentang pengetahuan. Filsafat ilmu yang membahas logika atau cara mempelajari azas atau hukum-hukum yang harus ditaati. Hal ini dilakukan agar manusia dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Filsafat yang membahas pengetahuan berarti melihat seperti apa isi pengetahuan, bagaimana pengetahuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, serta mempelajari asal ilmu pengetahuan, alat-alat pengetahuan, dan proses terjadinya pengetahuan, batas pengetahuan, hingga keberadaan dan kekeliruan. Yang terakhir adalah unsur filsafat. Terdapat 3 unsur dalam filsafat, yaitu unsur epistemologi, aksiologi, dan juga ontologi. Unsur-unsur ini digunakan untuk membahas tentang filsafat lebih dalam lagi. Unsur epistemologi merupakan unsur yang berpengaruh dengan karakter pengetahuan, yang digunakan untuk menentukan kebenaran, yang kemudian diklarifikasi juga disusun secara sistematis. Lalu, unsur aksiologi adalah unsur yang digunakan untuk menjawab pertanyaan ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan manfaat pengetahuan, kaidah moral, dan untuk menentukan objek kajian terhadap moral tersebut. Dan unsur yang terakhir adalah ontologi. Unsur ini untuk mengetahui sesuatu secara umum, untuk mencari sesuatu inti di dalam sebuah kenyataan, dengan hakikat sesuai dengan realita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.